Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Suara Jakarta dan kami akan melanjutkan lagi perbincangan kami terkait kurangnya komunikasi di tengah keluarga dan masih bersama Pak Heru selaku kriminolog. Pak Heru, kita lanjutkan tadi perbincangan kita. Kalau kita melihat Pak Heru ini kan kalau kasus yang pelakunya anak dan satunya pelakunya adalah orang tuanya. Nah, nantinya ketika sudah menjalani hukuman seperti itu, apakah kedua kasus ini, maksudnya kedua orang ini yang seharusnya keluarga baik-baik seperti itu, bisa kembali bersama lagi? Apakah bisa satu rumah lagi seperti itu? Jadi pertanyaan yang bagus sekaligus sulit karena kejahatan itu jangankan yang satu keluarga, yang beda keluarga, di luar keluarga pun itu menimbulkan permusuhan, kesakitan, penderitaan, dan keterbelahan sosial. Mungkin kita bersama-sama berdua, cuma kita mungkin akan jadi orang lain. Misalnya di sekolah kalau ada anak pernah dibully sama temennya, kan dia sulit untuk jadi untuk teman yang bersama-sama belajar bersama lagi untuk bertahun-tahun berikutnya kan. Itu baru masalah bully. Apalagi dalam keluarga satu rumah, ayah anak, suami istri, itu kan menimbulkan pola komunikasi, pola hubungan, pola relasi yang berbeda. Jadi sulit untuk kembali damai, tenang, guyup, cinta seperti dulu sulit, kecuali masing-masing saling minta maaf, membuka diri ya. Itu bisa. Dan juga harus ada lingkungan yang kondusif. Misalnya seluruh keluarga mendukung, sama-sama taubat, sama-sama memperbaiki diri, dan ada kontrol dari lingkungan, kontrol dari keluarga besar juga. Kalau itu nggak terjadi, sama-sama saling menyalahkan, itu kayak neraka keluarga. Jangan sampai keluarga kayak neraka, akhirnya rumah kayak neraka, rumah nggak nyaman. Harusnya kan rumah itu adalah, kalau dalam orang barat bilang home sweet home, rumah adalah sangat manis, rumah itu adalah tempat kita yang terbaik, ataupun charity begins at home. Kebaikan, kedermawanan itu berasal dari rumah. Kalau rumah yang neraka, nggak mungkin lah melahirkan para anak-anak yang baik. Jadi kita harus membuat rumah itu jadi rumah yang guyup lagi, nyaman lagi untuk ditinggali. Orang tua ya kalau melakukan kejahatan, kekerasan ya minta maaf, taubat, dan perbaiki dirinya. Juga anak-anak juga saling perbaiki dirinya. Jadi harus kedua belah pihak. Karena mereka tinggal bersama. Karena kalau tidak yang lahir adalah neraka. Itu kembali lagi sekali kepada komunikasi itu yang harus pola dibangun komunikasi, seperti itu pola relasi yang terjadi. Ya sekali lagi kontrol lah penggunaan gadget. Biasakan ngobrol secara fisik, jangan ngobrol via media sosial gitu. Mungkin juga nggak anak, nggak orang tua, kalau udah sampai di rumah ya gadget nomor 13 lah. Dahulu kan ngobrol gitu. Kayak zaman dulu kan keluarga Indonesia kan ada makan pagi bersama di meja makan, atau makan malam bersama. Sekarang jarang terjadi. Ayah pulang malam, ibu pulang malam, anak juga pulang malam. Nggak pernah ngobrol, rumah cuma untuk tempat transit doang kayak kos-kosan. Baik, Pak Heru, terakhir pesan-pesannya mungkin kepada keluarga yang di rumah dan kepada pihak kepolisian yang menangani kasus-kasus kriminal yang banyak terjadi, bisa Pak Heru sampaikan? Artinya kalau untuk kasus kekerasan dalam keluarga, mungkin kita lihat bagaimana kasusnya. Kalau memang tindak pidana yang sangat serius ya diteruskan kepada sistem peradilan pidana, kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Tapi kalau itu suatu pelanggaran atau kejahatan ringan yang tidak harus diteruskan ke pidana, sistem peradilan pidana, misalnya kejahatan yang dilakukan oleh anak, kalau itu kategorinya ringan, mungkin tidak harus lakukan proses hukum, bisa dengan diversi, bisa diskresi. Ada sistem peradilan pidana anak memperkenalkan adanya namanya diskresi dan diskresi. Jadi kalau kejahatan ringan, ancaman hukuman dari kurang dari 5 tahun, mungkin bisa dilakukan diskresi dan diversi, dan juga seanak bukan residivis, bukan kejahatan yang berulang. Karena penjara bukan tempat terbaik buat anak, juga bukan tempat terbaik buat orang dewasa. Berapa banyak orang dewasa yang pernah jadi terpidana terus keluar jadi orang baik dari penjara? Jarang terjadi. Malah yang biasa terjadi dia mengulangi lagi kejahatannya. Kenapa? Karena masyarakat menolak dia. Dan timbul label, timbul stigma. Lu tuh mantan maling, lu tuh pembunuh. Once pembunuh, forever pembunuh. Sekali jadi pembunuh, selamanya pembunuh. Jadi dia nggak bisa bersosialisasi lagi. Jadi perlu ada rehabilitasi yang di samping pemidanaan juga perlu rehabilitasi, dan juga ada resosialisasi supaya bisa kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk anak-anak yang pernah yang melakukan kejahatan, mungkin perlu ada peninjauan kembali dengan diversi, dialihkan bentuk hukumannya ataupun diskresi. Itu penyidik punya wewenang. Karena penjara bukan tempat terbaik buat anak. Dan rata-rata kita kepenuhan penjara kita sudah penuh.
penjara anak ataupun lapas anak ataupun sekarang namanya LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sudah sangat penuh. Dan di sana anak keluar biasanya malah, mohon maaf, dia semakin hafal ilmu kejahatan, bukan semakin baik. Karena dia berkenalan dengan anak-anak yang juga punya nasibnya sama, miskin, dan jadi korban salah urus dalam keluarga. Jadi saran saya nggak hanya untuk polisi, juga para orang tua, lembaga pendidikan, lembaga sosial, mari sama-sama kita pantau anak-anak kita. Dan untuk lembaga penyidik juga kalau tidak harus dikirim ke kepolisian, tidak harus melalui proses pidana, cukup selesaikanlah dengan diversi diskresi. Ada hukuman yang lain kok, bersih-bersih lah misalnya, kerja bakti, itu pun bentuk hukuman juga yang mendidik sifatnya. Dan terakhir, untuk media juga, provider media, baik sosial media maupun media konservatif, ya sama-sama kita menghormati hak-hak anak, menghargai anak perlu bisa untuk tumbuh kembang, yang bersifat kekerasan, pornografi, harus dieliminasi. Demikian. Baik Pak Heru, terima kasih atas informasinya. Dan sama-sama. Pemirsa, demikianlah Suara Jakarta kali ini. Semoga saja informasi tadi dapat berguna untuk Anda, untuk mengetahui bagaimana membangun komunikasi di tengah keluarga. Saya Gesmi Sitanggang, sampai jumpa. Terima kasih Pak Heru.